Selamat pagi Bu Yules dan Bu Francisca. Selamat pagi Bu Indah. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Bisa dijelaskan peran dari Bu Yules dan Bu Francisca untuk kegiatan coaching hari ini? Jadi Bu Indah, saya akan menjelaskan peran masing-masing dari kami berdua. Di sini ada Ibu Yules Feriati selaku coach, dan di sini juga ada saya sendiri, Francisca Danarianti selaku coaching. Dan di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Francisca. Ibu Francisca adalah seorang guru yang mengajar di SLB. Ibu Francisca bercerita tentang kelasnya yang berisi 11 siswa dengan ketunaan yang berbeda. Adapun siswa di kelas Ibu Francisca terdiri dari 5 anak Down syndrome, 1 anak tunanetra, 1 anak tunagrahita ringan, 1 anak tunagrahita sedang, dan 3 anak tunagrahita berat. Seharusnya dalam satu kelas di SLB itu terdiri dari 5 orang siswa dengan ketunaan yang sama dan kemampuan yang hampir sama pula. Karena satu dan lain hal, akhirnya Ibu Francisca harus mengajar dalam satu kelas ada 11 siswa dengan ketunaan yang beragam dari kelas 10, 11, dan 12. Selain itu, Ibu Francisca juga memiliki tugas tambahan yang cukup banyak. Begitulah permasalahan yang akan dihadapi oleh Ibu Francisca. Iya, berarti Bu Francisca hebat ya. Di SLB dengan banyak sekali keunikan dari muridnya yang seharusnya satu ketunaan, tetapi ternyata banyak sekali yang harus dihadapi, ditambah lagi kegiatan yang tugas tambahan Ibu Francisca ya, hebat ya Ibu Francisca. Terima kasih. Di sini saya sebagai observer itu akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Nanti akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-supervisi, kemudian observasi, yang ketiga yaitu pasca supervisi. Jadi tahapan ini adalah pra-supervisi ya. Dan untuk penilaian nanti juga ada 3, yaitu jika nanti tidak dilakukan itu nilainya nanti 1, kemudian sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan prinsip coaching nanti nilainya 2. Kemudian yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, nanti nilainya maksimal yaitu 3. Oke. Untuk kegiatan coaching ini, kompetensi apa Ibu yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada beberapa ya Bu Indah, Bu Francisca. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kegiatan coaching. Gitu ya. Kemudian tadi itu kompetensi yang kita kembangkan ya. Tapi saya tanya yang spesifik dari yang pengen dikembangkan, spesifik lagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ya Bu. Pada kegiatan coaching ini saya sebagai coach dan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Indah. Bu Yules ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian apa yang akan menjadi nanti indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching pada pagi hari? Jadi untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini, indikator yang akan kami kembangkan adalah kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya kehadiran penuh atau kesadaran penuh saat coaching dan juga pertanyaan yang berbobot itu akan dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi, dan solusi itu yang kita hasilkan kita harapkan dapat menjadi salah satu solusi yang terbaik, yang berbobot, dan memang benar-benar solusi yang terbaik. Dan di sini saya juga akan menambahi indikator kegiatan ini yaitu dilaksanakan sesuai dengan alur tirta dan juga diperolehnya solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Francisca nantinya. Begitu ya Bu Indah. Iya, nanti berarti indikator ketercapaian yang mau kita capai yaitu sudah sama ya, yaitu untuk alur tirta, kemudian mencari tercapaian solusi yang terbaik untuk Bu Yules dan Bu
Franciscan ya. J. Demikian Bu Yules dan Bu Francisca, tahapan pra-supervisi yang sudah saya laksanakan. Untuk tahapan selanjutnya, silahkan Ibu berdua melakukan kegiatan coaching pada pagi hari. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Yulas. Selamat siang Bu Siska. Ada apa ini? Oh iya Bu Yulas, saya boleh ngobrol sebentar dengan Bu Yulas? Oh, sebentar ya, ini saya selesaikan dulu. Oh iya. Sambil bisa geser Oh, kursinya Bu, iya, biar Bu. ngobrolnya lebih enak. Iya siap. Masih sibuk ya Bu Yulas ya? Jadi masih Oh. untuk nilai gitu. Oh, iya. Ada apa nih Bu? Begini Bu, saya kesini tuh mau mengganggu waktunya Ibu Yulas. Saya itu sebenarnya pengen cerita Bu, ingin meluapkan apa nggih unek-unek saya seperti itu. Terus saya juga pengennya itu mencari solusi gitu Bu, karena saya sebenarnya di sekolah itu di kelas Bu, tentunya iya. khususnya itu di kelas saya itu punya permasalahan Bu. Permasalahan apa ya Bu Siska ya? Kalau boleh tahu nanti bisa kita sharing bersama, ngobrol bersama. Terus nanti insya Allah akan ada solusinya setelah kita ngobrol ini dan bermanfaat nantinya Bu. Bisa Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu alami itu apa? Nggih, jadi begini Bu Yulas, saya itu kan mengajarnya di SLB nggih Bu. Saya itu sebenarnya di Dapodik saya itu mengajar kelas 11 C tunagrahita Bu. Tapi realnya di kelas Bu, saya itu mengajar di kelas 10, 11 dan 12. Lalu total siswa saya itu Bu ada 11 anak dengan ketunaan yang berbeda, dari Down syndrome ada Bu, terus tunanetra, lalu ada yang tunagrahita sedang, tunagrahita ringan, dan juga tunagrahita berat Bu. Padahal Bu, sebenarnya itu idealnya nggih peraturannya itu satu kelas maksimal itu hanya 5 anak loh Bu. Satu guru, satu guru 5 anak. 5 anak dalam satu kelas Bu, itu pun dengan ketunaan yang sama. Seharusnya gitu ya. Seharusnya kan kalau tunagrahita semua juga tunagrahita, kalau sedang ya sedang semua, berat semua gitu Bu. Itu pun yang 5 itu harusnya tunagrahita ringan sampai sedang Bu. Tapi di kelas saya itu kan ada yang Down syndrome itu sudah tentu berat Bu. Terus ada yang tunagrahita berat itu juga ada. Jadi kok sepertinya terlalu overload gitu loh Bu di kelas saya. Guru di tempatnya Bu Siska mengajar itu ada berapa ya Bu ya kalau boleh tahu? Kalau di tempat saya itu hanya ada 12 Bu. 12 guru dengan jumlah siswanya berapa? 83 anak Bu. Lumayan banyak ya Bu ya. Iya. Tetapi dari banyaknya guru dan banyaknya siswa itu ternyata tidak ideal. Iya, tidak ideal Bu. Malah bisa jomplang banget, bisa dikatakan seperti itu nggih. Jadi seharusnya kita itu kurang lebihnya ya misalkan ada 15 atau sampai 18 orang guru gitu Bu. Tapi kebanyakan itu guru kan fresh graduate Bu, itu jarang yang mau langsung ke SLB. Iya, apalagi ini ya Bu ya. Kalau di SLB itu kan mencakup biasanya satu kecamatan satu kayaknya. Oke, lebih dari satu kecamatan Bu. Jadi di Sragen itu hanya ada 7 Bu sekarang itu. Dan negerinya pun hanya ada 1 seperti itu. Terus permasalahan yang Ibu alami ini tadi, kira-kira hambatan apa yang Ibu alami dari permasalahan itu tadi? Jadi Bu, saya itu mengalami hambatan Bu. Sebenarnya itu satu sudah jelas ya Bu, siswa saya itu terlalu banyak. Padahal idealnya kan hanya 5 anak, tapi saya sudah 2 kali lipat bahkan lebih, ada 11 anak. Lalu hambatan yang selanjutnya itu saya itu kan di sekolah itu bukan hanya sebagai guru Bu, bukan hanya sebagai wali kelas, tapi juga guru keterampilan, pembina pramuka, lalu juga operator bos, lalu juga ada lagi saya itu sebagai ini Bu, kepala TU. Banyak sekali ya Bu ya tugas jenengan selain mengajar tapi juga tugas tambahnya begitu banyak. Terus kira-kira untuk menghandle itu bagaimana ya Bu ya? Rencana aksinya itu seperti apa? Terus
saya juga ingin menggali lebih nih Bu tentang saya agak tertarik juga tentang pembelajaran di SLB itu seperti apa. Terus dari kegiatan ini yang Ibu harapkan itu apa? Kegiatan sharing kita hari ini, ngobrol kita hari ini. Jadi begini Bu, saya itu pengennya dari obrolan kita nanti Bu, saya itu mendapatkan solusi supaya saya itu tidak bingung Bu ketika ngajar. Saya itu kalau ngajar biasanya masih dengan nyolot ke sini, nyolot ke sini, nyolot ke sini per individu Bu. Itu sepertinya kok saya rasa itu sangat melelahkan. Satu, kedua itu juga sangat ekstra sekali tenaganya. Terus pembelajaran yang saya ajarkan itu juga materinya pun harus saya sederhanakan sesuai dengan kemampuan anak. Kok sepertinya lebih susah gitu loh Bu. Kalau dulu saya hanya ngajar tunagrahita dan Down syndrome saja, 7 anak saya masih sanggup Bu. Jadi saya berikan tugas sesuai kemampuan mereka. Lah ini lebih banyak Bu. Kalau dilihat dari jumlah gurunya yang ada dan jumlah siswanya yang begitu banyak, kita tidak bisa menghandle. Tapi mungkin kita bisa melakukan rencana aksinya itu melalui kegiatan kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran kita selain jumlah gurunya yang terbatas, jumlah siswanya yang overload, terus tugas Bu Siska sangat banyak, tugas tambahnya yang begitu banyak, terus ditambah juga pembelajaran yang harus dilakukan. Nah itu saya penasaran gini, kalau pembelajaran itu bagaimana ya proses pembelajaran jenengan itu hari-hari biasanya itu bagaimana? Mengajar jenengan kan satu guru, jenengan mengajarnya berapa siswa? 11 anak. 11 anak dengan ketunaan yang berbeda-beda. Nah itu kegiatan pembelajaran sehari-harinya itu seperti apa ya? Kalau pembelajaran sehari-hari seperti biasa Bu. Jadi anak itu ada yang saya tontonkan video, terus juga untuk yang Down syndrome, terus juga yang untuk tunagrahita berat Bu, itu paling setelah nonton video nanti cuma mewarnai atau menyalin. Tapi kalau untuk yang tunagrahita sedang, ringan dan juga tunanetra itu nanti mereka ada sesi mencatat, ada sesi seperti kita cerita-cerita seperti itu Bu. Kita mengulas lagi, oh tadi Bu Siska itu menampilkan ini kartun ini atau menampilkan dongeng ini, isinya tadi apa, maknanya apa, seperti itu Bu. Tapi ternyata kalau dilakukan sekarang Bu dengan 11 anak ini, ternyata saya kewalahan Bu, ternyata masih belum bisa. Karena anak-anak itu kalau sudah di depan laptop maunya yang paling depan semua, seperti itu. Itu biasanya pembelajaran itu dilaksanakan jam berapa sampai jam berapa? Kalau pagi itu jam pagi Bu, itu jam 7:30 sampai jam 9, itu sudah istirahat setengah jam. Lalu mulai lagi itu 10:30 sampai jam 10:30. Sudah sampai 10:30. Terus untuk materi-materi pembelajarannya itu Bu? Itu saya kebanyakan dari buku paket Bu, terus juga ada saya browsing juga di internet, lalu saya cari video maupun film di YouTube seperti itu. Terus saya juga cari ke teman-teman sejawat seperti itu. Dari yang Ibu Siska jelaskan tadi, kira-kira untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi yang banyaknya permasalahan itu, kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan? Saya itu sebenarnya berpikir seperti ini Bu, saya pengen membuat susunan atau rancangan pembelajaran Bu. Jadi saya ingin membuat susunan atau rancangan pembelajaran itu, RPP-nya nanti saya buat berdiferensiasi. Jadi saya sebelum membuat itu kan saya nanti mengasesmen dulu anak-anak saya Bu. Jadi yang ketunaannya seperti ini, kemampuannya seperti ini, masuknya kemana, seperti itu. Tidak banyak Bu, jadi nanti sebenarnya saya jadikan 2 kelompok. Nanti ketika menerangkan di depan saya juga jadi satu dulu, tapi tugasnya saja yang berbeda, seperti itu. Lalu selain itu saya juga inginnya itu di RPP-nya Bu, saya juga selain berdiferensiasi, saya ingin menerapkan KSE dan budaya positif, walaupun nanti kemungkinan masih sangat susah gitu Bu, tapi saya tetap berusaha ingin menjalankan tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Siska ya.
yang di sekolah biasa, yang muridnya juga biasa, itu pun agak kesulitan, apalagi Bu Siska yang di sekolah luar biasa dengan murid yang luar biasa, tetapi Bu Siska masih berkeinginan, memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak tersebut dari berbagai macam ketunaan dan anak-anak yang berbeda seperti itu. Terus dari rencana aksi itu, kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan setelah adanya rencana aksi itu? Komitmen yang akan saya lakukan Ibu itu tentunya saya akan menerapkan RPP saya yang berdiferensiasi, terus ber-KSE dan juga berbudaya positif tersebut. Saya akan selalu meningkatkan kemampuan anakku. Selain itu, saya juga akan mencoba hal-hal baru yang memang belum saya berikan ke anakku. Saya akan mencoba untuk mungkin membawa anak ke lapangan atau kemana, outing kelas gitu ya Bu ya? Sebenarnya sudah Bu, setiap beberapa hari sekali saya bawa outing kelas, tapi tidak jauh Bu, hanya di halaman sekolah saja seperti itu. Tapi saya akan mencoba untuk pengenalan lingkungan yang lebih luas lagi Bu. Tapi tentunya dengan cara saya bekerja sama dengan orang tua, karena orang tua kan setiap hari nunggu gitu. Oh gitu Bu ya Bu ya? Iya. Kalau seperti itu, saya kira itu hanya diantar terus ditinggal terus dijemput lagi. Tidak, jadi ada yang ditunggu Bu. Jadi nanti saya inginnya Bu kolaborasi dengan beberapa rekan guru, terus juga ke kepala sekolah juga, terus ke wali murid dan juga ke anak-anak yang maksudnya bisa dikatakan lebih paham atau lebih mengerti dan lebih jowo gitu. Jadi itu nanti biar bisa membimbing teman-temannya gitu. Memang hal tersebut itu sangat diperlukan ya Bu ya. Kalau kita melakukan hal-hal luar biasa sendiri itu kayaknya tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan bantuan dari orang lain, dari rekan, dari guru yang lebih senior. Jadi kita bisa lebih memahami hal-hal tersebut. Sangat luar biasa rencana aksi dari Bu Siska, terus komitmen Bu Siska, terus pokoknya luar biasa. Saya sangat salut sekali dengan Bu Siska, dengan komitmennya dan rencana-rencananya. Dan saya yakin rencana dari Bu Siska ini akan berjalan dengan baik. Yang penting harus ikhlas Bu kalau seperti itu. Terima kasih Bu Yulas. Sama-sama Bu. Semoga lancar nanti rencananya. Amin Ibu Yulas. Berhubung Ibu Yulas masih repot ya Bu. Iya. Jadi saya ini terima kasih sekali sudah dapat gambaran, sudah dapat solusi Bu, yang terutama itu solusi untuk permasalahan saya. Saya sangat berterima kasih dengan Bu Yulas atas bantuan dari Bu Yulas. Saya bisa menemukan ide, menemukan solusi untuk permasalahan saya. Sama-sama Bu, kita saling belajar. Di sini saya banyak belajar dari jenengan juga. Sama Bu, saya juga. Sekian dulu mungkin ya Bu, karena Ibu juga masih repot. Saya takutnya malah jenengan nggak selesai tugasnya. Bu, sama-sama Bu. Yang jelas saya sangat berterima kasih ya Bu. Gitu dulu Bu. Monggo Bu Yulas, selamat siang Bu. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan coaching, dan kegiatan coaching antara Bu Yulas dan Bu Francisca sangat luar biasa dan menyenangkan ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu Yulas sebagai coach dan Ibu Francisca sebagai coach pada kegiatan pagi hari ini, coaching pada pagi hari ini? Perasaan saya sebagai coach yang indah ya, setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini, saya merasa senang dan bahagia karena bisa membantu rekan saya, Ibu Francisca, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi di SLB-nya. Ya seperti itu. Dan perasaan saya Bu Indah sebagai coach, saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia dan sangat bersemangat Ibu karena sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulas karena telah menggali informasi dan juga membuat saya menjadi sadar tentang bagaimana cara menyikapi permasalahan yang terjadi di sekolah saya, terutamanya di kelas saya itu. Berarti manfaat dari coaching dari Bu Yulas ya, Ibu Francisca merasa sudah mendapatkan
solusi ya Bu, ya untuk masalah-masalah yang tadi Ibu ceritakan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain Bu Franciscan. Ya. Di awal tadi Bu Yulas cerita bahwa Bu Yulas ingin mengembangkan kompetensi yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Sekarang menurut Ibu Yulas, tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Francisca, itu apakah kompetensi itu sudah Ibu Yulas kembangkan? Menurut saya sudah saya kembangkan Bu. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Francisca dengan menggali kemampuan dari Ibu Francisca dan kompetensi apa yang dimiliki oleh Ibu Francisca. Dan apakah Bu Yulas sudah merasa itu adalah sesuai harapan dari Bu Yulas tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang bobot dan itu yang sudah dikembangkan. Walaupun sepenuhnya itu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya belum berbobot dan mungkin itu yang nanti akan saya kembangkan. Oh iya, berarti masih belum Sepenuhnya. menurut harapan Bu Yulas masih belum maksimal gitu ya Bu? Iya. Baik sekali dan sangat luar biasa untuk coaching pada pagi hari ini ya. Saya sebagai observer, saya akan menambahi saja tadi untuk praktek dari Bu Yulas dan Bu Francisca sebagai coach dan coach tadi sudah melakukan tahapan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Tadi sudah Bu Yulas sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dari Bu Francisca tadi sudah ditanyakan ya Bu. Kemudian Bu Yulas tadi juga sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan Ibu Francisca ya. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta yang tadi saya lihat dari observasi yang saya lakukan. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, serta mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan di mana hal itu tadi adalah sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Francisca dan Bu Yulas kembangkan dan ingin dicapai tadi nih. Baik Bu Yulas dan Bu Francisca, untuk kegiatan coaching yang akan datang, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu Yulas, Ibu Francisca kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah menjadi pendengar yang baik Bu Indah. Karena pada kegiatan coaching hari ini kan dilaksanakan di sekolah dan ada kegiatan pembelajaran juga, jadi fokusnya itu terbagi-bagi, jadi kurang begitu fokus. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan. Jadi kurang untuk fokus tadi ya, untuk mendengarkan karena mungkin terganggu dari pihak-pihak lain ya Bu ya. Dari Bu Francisca? Ya, kalau dari saya sendiri Ibu mungkin di pertemuan yang akan datang atau praktik coaching yang akan datang, saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh sesuai dengan harapan saya yang tadi. Karena dalam mencari solusi kita harus benar-benar dalam keadaan yang benar-benar sadar secara penuh Ibu. Kalau tidak nanti ditakutkan ke depannya itu solusi yang kita hasilkan dari praktik coaching itu kurang maksimal ketika kita implementasikan atau terapkan di kegiatan saya. Iya, alhamdulillah. Demikian kegiatan coaching pada kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan Bu Yulas, Bu Francisca akan lebih terampil lagi, lebih hebat lagi untuk bisa mempraktekkan coaching berikut. Terima kasih Bu Yulas, Bu Francisca. Sama-sama Bu Indah.